sesi seterusnya yang lebih luar biasa. Amin. Okay. So boleh pergi ke tandas dulu. Tandas kita ada di bawah. Okay. Gunakan pintu di sebelah kiri saya, ada di tingkat bawah. Ada yang mengantuk? Luar biasa. Saya duduk di sebelah kiri tadi kan. Tidak sempat mengantuk. Baru mengantuk, terjaga. Pada luar biasa pujian dan penyembahan. Kita bagi tepuk tangan untuk tim kita. Amin. Ini luar biasa. Anak-anak muda. Adalah ya saudara yang muda juga lah. Okey. So puji Tuhan dengan tim kita pada petang hari ini. Jadi seterusnya kita mau menjemput atau serahkan masa ini kepada Ibu Gembala kita, untuk Sister Agusta untuk memimpin kita untuk sesi yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Saudara Tony. Tepuk tangan juga untuk pengurusi kita. Wah, kamu boleh rasa api orang di kiri kanan kamu? Amin. Okey. Sebelum saya mula kongsi, saya ingin ucap terima kasih untuk ahli jawatan kuasa yang diketuai oleh Saudara Ewan. Tepuk tangan untuk mereka. Mereka sangat kerja keras ya untuk menjayakan kemah kita. Amin, haleluya. Saya tahu ada mereka yang tidur lambat dan sebagainya. Saya sangat terdorong dengan Ewan. Kerahkan seluruh isi keluarga dia buat buku kemah. Kamu suka buku kemah kita? Amin, haleluya. Okey. Sebelum saya kongsi juga, saya ingin beri cabaran untuk kita semua jaga satu sama lain. Saya tahu ini tengah hari yang sangat indah. Okey, mungkin ada yang dilamun mimpi, mata kita celik tapi pikiran kita melayang. Saya mau yang duduk paling ujung sana, siapa boleh berdiri? Siapa nama saudara? Ya, kamu yang pakai baju merah itu. Tepuk tangan untuk dia. Yang ujung sebelah sana siapa? Masih berdiri. Siapa yang ujung sebelah sana? Anoy, saudari Anoy. Ini kawan saya dari JB. Okey, siapa nama saudara? Larry. Okey, saudari Anoy dan saudara Larry, hari ini saya beri kamu tugas khas. Kamu jaga semua orang di belakang sana. Okey, yang di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Kalau kamu dapati ada yang memancing tengah hari ini, kamu pergi kepada mereka. Kamu perlu doakan, urut mereka, picit-picit sikit mereka. Amin. Okey, sebelah tengah kamu perlukan penjaga rohani tak? Tak perlu. Okey, jadi kita menjaga satu sama lain untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya semua kita ada diberkati pada petang ini. Haleluya. Amin. Okey, sebenarnya saya ada sedikit komplain kepada ahli jawatan kuasa dan para pastor di sini. Saya kata, kenapa kamu beri saya sesi pertama? Okey, ini sesi sangat susah. Okey, tetapi saya percaya ini bukan kebetulan. Amin. Sebab Tuhan Allah kita, Dia ada sesuatu istimewa untuk berkati kita pada petang ini. Haleluya. Hari ini saya ingin kongsi sebelum kita berdoa bersama untuk kemah kita. Saya ingin kongsi pada buku Markus. Okey. Mari kita buka bersama dalam Markus 12 ayat 29 hingga 31. Amin. Okay. Saya guna terjemahan bahasa Malaysia ya. Okay, bagi yang tidak sempat buka, kita ada di sini. Okay. Hari juga saya mau kita bersahut-sahutan membaca. Saya mau cuba kita terlibat. Okay. Ayat 29 saya akan baca. Ayat 30 saudari akan baca. Boleh saya dengar suara saudari? Ayat 31 saudara yang baca. Okey, jadi supaya semua orang terlibat. Okey, jadi kita nak tengok suara siapa yang lebih bersemangat pada petang ini. Amin. Saya rasa ini terlalu tinggi untuk saya. Sebab saya kurang tinggi, jadi saya okey, terima kasih. Okey, kita mula. Sudah sedia semua? Amin. Okey, saya baca dulu ya. Markus 12 ayat 29 hingga 31. Yesus menjawab, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah, hai bangsa Israel. Hari ini, dengarlah, hai BM Semenanjung. Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang Esa. Saudari?
Tak ada dalam slide? Okey. Kenapa slide saya berbeza? Sekejap ah. Okey, beri masa dulu saudari. Boleh. Amin. Nanti satu saudara, 1, 2, 3. Amin. Mari kita berdoa dulu untuk sesi kita. Terima kasih Bapa. Bapa, kami serahkan masa ini karena Engkau pasti mau memberkati semua kami di ruangan ini. Tuhan, tidak kira yang menyampaikan atau yang mendengar, tidak kira yang di pentas atau di belakang, dimanapun ruangan mereka. Saat ini kami mau menghormati Engkau, kami mau berikan masa ini. Tuhan, pimpin kami, bukan telinga mata rohani kami. Berikan hati yang mau mencari kehendak dan tujuan Engkau, hati yang mengasihi Engkau, hati yang seperti tanah yang subur, supaya setiap firman-Mu yang terletak dari Roh Kudus dalam hati kami akan bertumbuh subur ya Tuhan. Benih itu akan tumbuh, berbuah subur dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena kami tahu kami bukan hidup untuk diri kami, tapi kami hidup untuk Engkau. Karena hidup yang kami hidupi sekarang adalah untuk kemuliaan nama Engkau. Kami bersyukur untuk sesi ini. Saya serahkan agar tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang berangan-angan, tidak ada yang tidak fokus, tidak ada yang melayari internet, tidak ada gangguan. Semua gangguan ini kami runtuhkan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Sekali lagi datang dan lawati kami pada petang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okey, sebelum kita berdoa untuk kemah kita pada petang ini, bagian pertama kita mau berdoa untuk diri kita secara peribadi, okey? Rujukan yang tadi Markus 12:29 hingga 31. Dalam ayat 29 yang katakan, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita dialah Tuhan yang esa. Saya ingin mendorong kita dan menggunakan masa ini untuk mendorong semua jemaat kita supaya khususnya kita orang Bumi Putra. Ada juga yang bangsa Cina, okay? Kita ada Sri Pasir Kenawang, Sani, okay, dan juga Pasir Kurnia dan isteri dia. Tepuk tangan untuk mereka. Okay. Okay. Walaupun mereka minoriti, mungkin mereka rasa mereka kecil, kita mengasihi mereka, amen. Okay. Jadi kita mau betul-betul ikut Tuhan Yesus. Tak mau campur-campur. Okay. Kalau kita kata, oh mungkin di rumah panjang, oh bisa, okay? Itu campur Tuhan Yesus, campur adat lama, campur nanu, campur apa lagi. Okay, tidak macam itu. Bila kita buat begini, Tuhan akan cemburu dan ini akan tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau kalau yang Chinese, orang Cina, okay, Buddha, Yesus, lebih banyak Tuhan lebih bagus. Ini tidak benar, okay? Jadi bila kita mengikut Yesus, dia katakan Tuhan ada satu saja, tidak mau 2 atau 3, okay? Jadi kita mesti hari ini, masa di kemah ini, sama kita betul-betul serahkan hidup kepada Tuhan. Mungkin bila kita balik kampung, kita sudah ada berhala dalam kehidupan kita. Orang miring atau kita pun ikut di sana. Mungkin kita ada tekanan sebab keluarga kita. Atau bila kita pergi prayer chiming, kita pun bakar chopstick itu. Kita sudah buat perkara yang tidak berkenan sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi kita petang ini kita mendedikasikan hidup kita selagi kepada Tuhan. Kerana ada masa mungkin kita tidak sedar perkara ini tidak benar dan tidak berkenan. Amin. Saya pernah satu kali pergi ke kebumian orang Cina. Di sana sebab mak dia belum lagi mengikut Tuhan, tapi dia sudah kenal Tuhan dari gereja kita. Bila kami sampai di sana, saya dan suami, dia beri saya bunga lotus, kemudian bunga lotus, dan ada satu mangkok yang ada air di sana. Jadi dia beri saya bunga itu dan dia suruh saya letak. Saya ni pun tak tahu Tuhan ini boleh buat ke tidak, boleh buat ke tidak. Saya pun, sebab saya tak sempat berfikir lagi, saya pun ambil dan letak. Tapi bila saya balik, macam perasaan naluri saya, hati nurani saya rasa tidak selesa. Jadi saya kata, Tuhan ampunilah saya. Mungkin bila saya buat research, buat kajian, sebenarnya inilah kepercayaan agama lain yang seolah-olah percaya kepada born again atau apa tu, dia orang yang mati itu bila kamu buat macam itu dia dilahirkan balik. So lotus ini dia macam seolah-olah mati dan hidup balik.
macam reincarnation. Kamu tahu istilah ini, dilahirkan semula itu. Jadi mungkin ada masa kita tidak sengaja menduakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita mau Tuhan, saya mau betul-betul memilih Engkau, mengikut Engkau, menjadikan Engkau satu saja dalam hidup saya secara pribadi. Jadi saya juga jelaskan apa itu berhala, Doa dan tidak ada berhala. Berhala lah apapun yang kita kasihi lebih daripada Tuhan. Semada benda fizikal, mungkin kita sangat mengasihi suami atau anak-anak kita, ataupun satu attachment, orang putih kata, satu perasaan yang tidak boleh melepaskan benda itu. Mungkin benda itu adalah perkara-perkara yang dalam dunia ini yang kita lebih utamakan daripada Tuhan. Mungkin kita masih simpan azimat juga. Mungkin ini salah satu berhala ataupun kepercayaan-kepercayaan lama. Jadi kalau kamu pergi surau khabar hari ini, ada ruangan horoskop kan? Ada siapa yang baca di sini? Hari ini jangan angkat tangan, kamu boleh bertobat, Jadi jangan percaya dengan semua perkara ramalan-ramalan. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus saja. He is enough untuk semua kita. Dia berkuasa, tak perlu campur dengan benda lain, bila kita kadang-kadang kan, bila kita bersama dengan jemaat macam ini, senang untuk kita. Yesus, saya mau ikut Engkau. Hidup saya milik Engkau Tuhan. Apapun Engkau minta, saya beri. Tapi bila kita balik ke rumah panjang, bila kita balik Chinese New Year untuk yang jemaat, inilah ujian kepada apakah kamu iman kita murni atau kudus. Amen. Ini sangat penting. Saya mau beri penekanan kepada apa yang saya ingin kongsikan. Galatia 2:20 katakan, yang hidup sekarang ini bukanlah aku, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Hidup yang aku hayati sekarang ini adalah hidup dengan iman. Tadi Pastor Ken kata tentang iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Anak Allah di sini Yesus Kristus, dan yang telah mengorbankan dirinya untuk aku. Kita telah merayakan perayaan hari istimewa. Sekarang ini saya mau kamu tukar aku itu, yang highlight itu, kepada nama kamu. Contohnya, yang hidup sekarang ini bukanlah Agusta, tetapi Kristus yang hidup dalam diri Agusta. Hidup yang Agusta hayati sekarang ini adalah hidup dengan iman kepada anak Allah yang mengasihi Agusta dan yang telah mengorbankan dirinya untuk Agusta. Boleh? Saya mau kamu mesti sebut kuat sampai jiran kamu dengar. Boleh? Yang di pentas juga ikut. 1, 2, 3. Saya tahu kalau saya menduakan Engkau dalam apa cara sekalipun, sama ada sengaja atau tidak sengaja, Engkau tidak berkenan kepada saya. Bila kita sudah berkahwin, kita bukan mendoakan. Ini betul sebut betul-betul ya. Bila kita menduakan, kita tidak taat kepada, kita tidak setia kepada pasangan kita. Pasangan kita tidak gembira. Siapa di sini kamu gembira jika suami atau isteri kamu berlaku curang? Angkat tangan. Tidak ada kan? Jadi apalagi Tuhan. Jadi of course bila Tuhan cemburu, dia cemburu ilahi. Bila suami kita cemburu, saya tidak tahu. Memang bagus ada perasaan cemburu itu, tetapi bukan yang tidak kita biar. Jadi ini saya perlu penjelaskan. Poin yang kedua, sebelum kita berdoa secara pribadi ialah Markus 12 ayat 30 kita baca tadi, dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Bukan satu aspek saja tahu. Setelah kita pilih ikut Tuhan 100%, pilih satu Tuhan Yesus Kristus, menyembah Dia, jadikan Dia juru selamat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau apakah panduan atau apakah yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mau mengikut Dia dalam hidup kita? Ini ayat 30 lah. Dia beri kita
satu guideline atau pimpinan bagaimana kita boleh mengasihi Tuhan kita ini yang kita sudah pilih ini. Begini kawal kita dengan Tuhan. Okay, ini dalam bahasa Iban. Okay, untuk ada setengah ibu aunty kita di belakang. Okay, jadi dalam kita punya kemah. Okay, memang salah satu ekspektasi kita bila kita pergi kemah, kita bukan saja mau bertemu dengan Tuhan, tapi kita mau bertemu kawan-kawan. Amin. Betul tak? Okay, anak saya Joshua kan, dia sudah 2 minggu ni dia, wah tak sabar nak kemah, tak sabar nak kemah. Okay. Tapi kita setiap perkumpulan macam ini, janganlah saya cakap dengan kawan, cakaplah dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Sebab tanpa Tuhan kita tidak boleh mengasihi kawan kita dengan baik. Okay, sebab kasih kita ini tidak sempurna. Okay, jadi menghormati hadirat Tuhan. Okay, jangan layari internet, tutup wifi kamu. Okay, dan terlibat sepenuhnya dengan setiap program. Janganlah memerap diri di bilik. Saya tahu cuaca panas, tapi di sini hadirat Tuhan lagi panas. Haleluya. Amin. Okey, dan kita mau dengar suara Tuhan bertindak balas. Sepatutnya jangan kamu tertekan bila kawan kamu berlutut, bila dia angkat tangan, kamu pun ikut, tapi sebenarnya kamu tak tahu apa kamu buat. Jadi ini sangat penting. Dengar suara Tuhan untuk musim ini dalam kehidupan kamu. Okey, sebab ini adalah satu yang akan membuat kamu pergi lebih jauh dan lebih tinggi di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kadang-kadang kan Tuhan bukan utama kita dalam kehidupan seharian kita. Jadi kadang-kadang kita permainan komputer, media sosial atau drama Korea menjadi keutamaan kita. Ini tidak benar. Jadi tengah hari ini kita mau mendedikasikan hidup kita. Tuhan, saya betul-betul memberi Engkau keutamaan setiap hari dalam kesibukan saya. Saya mau serahkan diri saya kepada Engkau. Dia katakan sepenuh hati, segenap jiwa dengan perasaan kita. Okey. That's why bila kita memuji Tuhan, kadang-kadang ada yang menangis sebab kita melibatkan perasaan kita, seluruh akal kita. Itu sebab bila kamu ruangan ini, pastikan kamu kami mau bertemu dengan Engkau dalam aspek di mana kamu tidak pernah alami sebelum ini. Bawakan lebih dalam, lebih tinggi di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Puji dan nama. Bagi yang melayani urapan untuk semua mengubah kita. Saya beri masa ini kepada saudari Puyu. Kita berdoa untuk mereka yang melayani kita. Kita berdoa untuk pengkhotbah kita, Pastor Moses. Kita berdoa untuk pemimpin lagu. Kita berdoa untuk tim-tim dari Hope Senawang, Hope KL, Hope JB. Kita berdoa untuk yang jadi penerusnya. Kita berdoa untuk pemimpin pujian. Kita berdoa untuk suara lata. Kita berdoa untuk mereka yang bermain musik. Kita berdoa supaya hadirat Tuhan turun di tempat ini. Amin. Mari kita angkatkan untuk yang menjaga PKC, untuk yang apapun ya pelayanan mereka. Mari kita angkatkan mereka dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk urapan Engkau mengalir di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengkhotbah kami. Kami berdoa untuk Saudari Agusta, Pastor Moses, Pastor Kenawang, Pastor Pengarah. Kami berdoa ya Tuhan, melalui pengurusan mereka ramai di antara kami. Tuhan akan didorong, kami akan dipulihkan, kami
kita sangat bersyukur kita dapat berkumpul di sini, amin. Salah satu sebabnya adalah karena kita mempunyai satu tim IJK yang sungguh luar biasa, yang sungguh komitmen. Saya percaya mereka sudah membuat persiapan berbulan-bulan sebelum hari ini. So kita mau terus berdoa untuk mereka agar urapan Tuhan ke atas mereka, kekuatan perlindungan berkat ke atas mereka. Kita berdoa agar komunikasi yang jelas dan efektif kepada semua kita, yang kesat untuk mereka menyelesaikan segala masalah. Amin. So mari kita berdoa dengan satu suara. Amin. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara Edward dan tim yang sungguh luar biasa, yang sungguh komitmen. Mereka memberi keseluruhan, memberi komitmen mereka untuk melayani di dalam camp ini. Kami berdoa agar urapan Engkau ke atas mereka, ya Bapa. Kami berdoa untuk kekuatan perlindungan ke atas mereka. Kami berdoa untuk sukacita bila mereka melayani Engkau. Kami berdoa agar Engkau curahkan hikmat ke atas mereka. Tak kira apa masalah yang berlaku, mereka mempunyai hikmat untuk menyelesaikan semua masalah ini, ya Bapa. Dan kami berdoa, ya Bapa, agar kesatuan di dalam mereka dan dalam sesuatu melayani, ya Bapa. Terima kasih untuk saudara-saudari yang begitu luar biasa yang melayani di dalam camp ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kita Hopkins, please. Amin. Okey, mari kami pelayan di Home Kids sangat perlukan sokongan doa kalian, sebab walaupun anak kamu tak ada di sini, mereka di Dewan C8 dan kita berdoa sebab ini saya rasa mungkin ada antara anak-anak kita di sini tak pernah join camp, tak pernah join dalam camp Home Kids yang dengan ramai-ramai orang, termasuk anak saya sudah 3 tahun tak pernah join camp. So kita berdoa ada suasana roh Tuhan bersama dengan mereka, berikan hikmat kepada pengajar. Mereka dengar cikgu-cikgu tak perlu guru Home Kids berjerit-jerit, mereka boleh mengikuti arahan, mereka sendiri dapat merasai sentuhan Tuhan. Bukan mereka main-main saja, buat lukisan, nyanyi lagu saja, tapi mereka sendiri dapat belajar tentang Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Haleluya. Mari kita angkat tangan berdoa untuk Home Kids. Mereka sudah mulai sesi pertama. Hari ini mereka ada 4 tim. Mereka akan bersama-bersama. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.